Romo dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan salah satu bagian di dalam gerakan ekumenisme gereja, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dan juga liturgi. Pada bagian yang pertama, kita akan melihat bersama-sama tentang konteks karya pelayanan di dalam gereja. Diskursus tentang pelayanan gereja hari ini berkutat seputar panggilan dan pelayanan untuk bersaksi tentang kerajaan Allah dan melayani Injil. Kristus melanjutkan misi dan pelayanannya melalui para anggota dengan baptisan yang mengambil bagian secara kolektif dalam imamat dan pelayanannya. Oleh karena itu, seluruh umat Allah sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus dan sekarang telah menjadi saksi pendamaiannya itu, mengambil bagian dalam fungsi pelayanan dan imamat Kristus, yakni membawa kabar baik tentang keselamatan kepada semua ciptaan. Karya pelayanan seluruh tubuh dapat ditegaskan dalam dialog ekumenis, di mana semua orang yang telah dibaptis mengambil bagian dalam karya perwartaan Kristus sendiri. Maka dalam konteks ini, semua orang yang telah mengakui Kristus dan mengenakan dirinya, oleh karena itu semua bertanggung jawab atas karya pelayanan dan misi yang dipercayakan kepada mereka. Dialog menjadi langkah maju yang luar biasa dalam menata karya pelayanan yang beraneka ragam di dalam gereja. Dialog juga menggambarkan aktualisasi pelayanan Kristus atas dorongan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya kita akan melihat tentang landasan kristologis di dalam tema pelayanan itu sendiri. Di dalam dialog menjadi jelas bahwa semua orang yang telah dibaptis mengambil bagian dalam imamat Kristus dan melaksanakan karya misinya, yakni mewartakan kerajaan Allah dan memberi kesaksian tentang Injil. Misalnya, di dalam dialog internasional antara Gereja Lutheran dan Katolik Roma dinyatakan demikian, bahwa semua orang yang dibaptis yang percaya kepada Kristus turut mengambil bagian dalam imamat Kristus dan dipanggil untuk memberitakan karya agung dari Allah yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan serta memasukkan kamu ke dalam terangnya yang ajaib. Keunikan imamat Kristus justru terletak di dalam pengorbanan diri Kristus sebagai tebusan bagi banyak orang serta menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Dalam dokumen konferensi 5 di Peru dinyatakan bahwa para pelayan tertabis saling berhubungan satu sama lain sebagaimana yang terjadi dalam diri semua orang Kristen, entah sebagai imamat Kristus maupun sebagai imamat gereja. Imamat Kristus dan imamat gereja saling berkaitan satu sama lain dan kedua fungsi itu berjalan sekaligus dalam diri kaum tertabis. Selanjutnya, kita akan melihat dimensi pneumatologis pelayanan dan konteks trinitaris serta eskatologis. Dimensi pneumatologis dapat dilihat dalam dialog. Pengertian pelayanan tidak hanya dikaitkan dengan diakonia, tetapi juga sebagai karisma dan sebagai ekskousia. Semua karya pelayanan di tengah dunia merujuk dan berorientasi pada Yesus. Selanjutnya, dimensi trinitaris terlihat jelas dalam dialog tersebut dan dikatakan demikian. Yang pertama, semua orang Kristen pertama-tama adalah anggota dari satu umat Allah. Yang kedua, setiap orang Kristen memiliki karisma yang dianugerahi oleh Roh dalam panggilannya untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan yang ketiga, setiap orang Kristen memiliki caranya sendiri dan para pelayan harus dilihat secara esensial dalam hubungannya dengan seluruh tubuh Kristus, di mana mereka harus diintegrasikan ke dalam pelayanan tubuh Kristus secara keseluruhan dan tidak boleh mengabaikan karunia yang telah diberikan kepada mereka. Sementara itu, dimensi eskatologis berbicara tentang dialog yang mengarahkan komunitas gerejawi
untuk tetap berorientasi pada Kristus serta melaksanakan karya pewartaannya yang telah dimulai oleh Yesus sendiri. Selanjutnya kita akan melihat bagian tentang gereja dan pelayan tertabis. Ciri khas pelayanan kaum tertabis perlu dilihat dalam konteks persekutuan keselamatan. Persekutuan gereja memperoleh identitasnya dari Kristus yang adalah sumber misinya dan dasar kesatuannya. Dokumen 5 juga menyadari akan adanya kebutuhan para pelayan untuk membantu gereja dalam memenuhi misinya. Gereja membutuhkan para pelayan tertabis. Pelayan tertabis dianggap oleh banyak dialog sebagai elemen penting dari gereja itu sendiri. Dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa dasar fundamental karya pelayanan atau diakonia yaitu meneladani Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Pelayanan berakar pada otoritas Yesus yang diberikan oleh Bapa dan diteruskan oleh Roh Kudus. Menurut kaum reformasi, pelayanan berkaitan langsung dengan situasi gereja, yakni memberitakan Injil dan merayakan sakramen. Maka dengan cara ini, Tuhan memberikan Roh Kudus dan iman. Satu bagian penting lainnya dari tema pelayanan adalah suksesi apostolik. Tradisi apostolik dalam gereja merupakan kesinambungan karakteristik gereja para rasul yang bersifat permanen. Apa yang diwartakan dan dilakukan oleh para rasul diteruskan hingga sekarang. Hal ini dapat kita lihat dalam diri para paus sebagai pengganti Petrus. Termasuk kesaksian iman, pewartaan Injil, perayaan sakramen baptisan dan ekaristi, kehidupan doa dan kebajikan, perawatan orang sakit dan miskin, transmisi tanggung jawab pelayanan, dan merawat persatuan. Seperti yang dikatakan oleh Dialog Katolik Lutheran di Amerika Serikat, kesinambungan berkaitan dengan suksesi dalam misi kerasulan, pelayanan, dan pesan sabda Allah. Di dalam dialog itu muncul dua posisi. Di satu sisi gereja yang tidak berada di bawah otoritas keuskupan, di mana mereka berpendapat bahwa rantai suksesi uskup yang tidak terputus, yang dapat dirujuk kembali kepada para rasul, bukanlah sebuah jaminan kerasulan gereja tertentu. Gereja-gereja seperti itu lebih menekankan pada suksesi dalam hal doktrin seluruh gereja. Sementara itu, ada posisi lain yang dipegang oleh gereja-gereja episkopal yang ingin melihat hubungan antara kerasulan gereja dan suksesi uskup yang merujuk kepada para rasul. Ada posisi di antara kedua kutub ini, tetapi ada kesepakatan umum bahwa ada dua aspek kerasulan yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pelayanan tertabis atau pastoral pelayanan iman dan juga misi gereja di setiap zaman. Berikut kami lanjutkan pembahasan berkaitan dengan liturgi dalam gerakan ekumenisme. Kata liturgi didefinisikan sebagai karya rakyat berasal dari bahasa Yunani leiturgia yang berasal dari kata laos, artinya orang, dan pekerjaan, ergon. Istilah ini digunakan dalam Perjanjian Baru dan merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh Zakaria. Dalam Lukas bab 1 ayat 23, Paulus menyebut dirinya sebagai petugas liturgi dari Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Merayakan liturgi dalam pengertian klasiknya berarti mempersembahkan pelayan demi orang lain. Dalam bahasa kontemporer, liturgi sering digunakan secara sinonim dengan ibadah untuk merujuk pada pertemuan umum komunitas Kristen. Biasanya terjadi pada hari Minggu untuk berdoa. Dalam Gereja Ortodoks Timur mengidentifikasi pertemuan Ekaristi utama sebagai liturgi ilahi. Gerakan liturgi dan ekumenisme selama abad ke-19 dalam individu dan komunitas gerejawi terjadi pembaruan dan reformasi liturgi. Lutheran di Jerman menekankan liturgi dari aspek dialog yang berpusat pada mimbar dan altar. Lalu gerakan Oxford dan Cambridge dimulai di Inggris pada tahun 1833 dipimpin oleh John Keble
dan didorong oleh Gereja Anglikan mengadakan pembaharuan liturgi. Di Gereja Skotlandia pada tahun 1865 muncul gerakan untuk mempelajari teks, teologi, dan praktik liturgi kuno dan modern. Lalu Prosper Guerenger tahun 1805 sampai 1875 mendirikan kembali biara Benediktin di Prancis pada tahun 1833, yang kemudian dikenal sebagai pusat studi liturgi dan nyanyian Gregorian. Upaya ini mengilhami biara-biara Benediktin di Jerman dan Belgia untuk melakukan studi liturgi dan mempertimbangkan dimensi pastoral dari liturgi yang diperbarui. Pada Kongres Gereja Katolik yang diadakan pada bulan September tahun 1909 di Malines, Belduin menyampaikan sebuah pidato yang berkaitan dengan motu proprio Paus Pius X yang mendesak umat beriman untuk mengambil bagian yang lebih aktif dalam misteri suci dan doa gereja. Ia mengintegrasikan 4 fokus keilmuan dan pendidikan liturgi, musik suci, seni, karya, dan kehidupan paroki, dan pembinaan moral dan etika. Odo Kassel pada tahun 1886 sampai 1948 mengembangkan dan menjelaskan kehadiran ilahi dalam ibadah dan menginterpretasinya, mendorong kajian teologis berkaitan dengan tubuh misti Kristus. Virgil Michael tahun 1888 sampai 1938 dari biara Santo Yohanes di Minnesota melakukan pendekatan yang berbeda ketika merintis gerakan liturgi di Amerika Serikat. Ia menekankan hubungan liturgi dengan konteks ekonomi, sosial, dan keadilan sosial. Tugas gereja juga dalam hal ini mempromosikan kebaikan bersama di saat individualisme meningkat. Ia juga mendorong pemulihan seni liturgi di antara umat Katolik Amerika, memperkuat instruksi dan formasi musik dalam nyanyian Gregorian di tempat-tempat seperti sekolah musik liturgi. Tahun 1884 sampai 1954, tokoh dari Austria mendukung keterlibatan penuh kaum awam dalam mempelajari doktrin dan liturgi. Herbert menggunakan pandangan Pars dan para reformator liturgi Katolik lainnya dengan menegaskan bahwa sakramen-sakramen dan liturgi ada untuk memberikan kehidupan kepada manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Kedua tulisan ini meletakkan dasar bagi gerakan persekutuan parokial dan mengilhami pembaruan liturgi gereja di Inggris. Sekelompok Metodis di Inggris Raya pada tahun 1935 berkomitmen untuk menghidupkan spiritualitas Ekaristi dan untuk berdoa bagi persatuan umat Kristiani. Pada tahun 1946, memadukan liturgi dan misi dan menghubungkan ibadah dalam kehidupan paroki dengan kehidupan konkret masyarakat. Lalu tahun 1947 memberikan energi dan arah baru bagi gerakan liturgi lewat seruan pembaruan ekumenis yang muncul pada 27 September. Banyak ahli liturgi berpendapat bahwa teks-teks yang berasal dari CSI, dalam hal ini Konferensi Gereja-Gereja di India Selatan, menjadi titik balik dalam sejarah pembaruan liturgi. Peristiwa kedua adalah pengumuman ensiklik Paus Pius ke-12 Mediator Dei pada tanggal 20 November. Ensiklik ini menegaskan kembali hakikat liturgi gereja, misteri Ekaristi, praktik hidup berliturgi, dan partisipasi kaum awam. Dokumen tersebut mengakui manfaat penggunaan bahasa daerah dalam berliturgi. Gereja Protestan dan Anglikan menerbitkan bersama buku-buku liturgi dan nyanyian dengan gaya modern. Sementara Gereja Katolik mencoba menerapkan pola liturgi baru di beberapa tempat dengan beragam tanggapan. Beberapa orang menganggapnya sebagai inovasi dalam berliturgi, namun juga ada yang khawatir tentang hilangnya identitas liturgi tradisional. Beberapa orang Protestan khawatir bahwa mengikuti gerakan Katolik tidak hanya akan mengarah pada ritualisme, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan kepada otoritas kepausan. Paus Yohanes 23 menantang sentimen anti-Katolik ini
ketika ia memanggil Konsili Vatikan II dan mengundang partisipasi para pengamat ekumenis. Dokumen pertama Vatikan II, Konstitusi tentang Liturgi Suci, Sacrosanctum Concilium, sejak awal mengakui hubungan antara reformasi liturgi dan pembinaan persatuan di antara orang-orang beriman Kristiani. Aggiornamento menekankan partisipasi penuh, sadar, dan aktif umat beriman dan menempatkan liturgi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Aggiornamento dan inkulturasi liturgi mendorong dialog dan hubungan ekumenis pada dekade pertama setelah konsili. Teologi pembaptisan menjadi dasar pemahaman Kristiani tentang hidup dan mati, mempengaruhi lahirnya ritus baru dalam pernikahan dan pemakaman. Yang berikut liturgi dan gerakan ekumenis iman dan tata tertib Komisi Dewan Gereja Dunia. Gerakan liturgi sebelum Vatikan II memberikan dorongan untuk berdiskusi tentang ibadat dalam gerakan ekumenis dan khususnya dalam lingkup Komisi Iman dan Tata Tertib Peribadatan. Gerakan ini dilihat sebagai bagian atau bukti karya Roh Kudus. Konferensi yang berkaitan dengan iman dan tata tertib pada tahun 1927 melaporkan adanya peningkatan yang signifikan dan nilai sakramen yang ada di banyak gereja, serta mendesak agar gerakan harus dipupuk dan dibimbing sebagai sarana untuk memperdalam kehidupan gereja. Konferensi tersebut membuat pengamatan mengenai sifat, validitas, dan jumlah sakramen. Pada tahun 1937, Konferensi Edinburgh menyatakan bahwa Ekaristi adalah tindakan ibadah paling suci dan mengakui bahwa tidak semua komunitas Kristen mempraktekkan sakramen-sakramen gereja. Kesatuan dalam ibadat sakramental membutuhkan kesatuan esensial dalam iman dan praktek sakramental. Yang mudah diterima adalah ibadat non-sakramental atau ibadat sabda, sebab memiliki dasar bersama dalam pembacaan kitab suci, khotbah, tindakan pengakuan dosa, dan absolusi, juga doa bersama. Maka komisi teologis ditugaskan untuk menyiapkan pernyataan lengkap tentang liturgi dari gerakan ekumenis sebelum konferensi tentang iman dan tata tertib yang diselenggarakan di Lund pada tahun 1952. Refleksi teologis berfokus pada makna sabda dan sakramen bagi beberapa gereja. Perbedaan aspek doktrinal, sosial, budaya, dan psikologis berpengaruh pada pemahaman tentang misteri Ekaristi, serta perbedaan mengenai cara dan penerimaan baptisan. Penyembahan Kristen diarahkan kepada Allah Tritunggal dan dijiwai oleh Roh Kudus. Karunia iman dan perjumpaan dengan Allah, sabda dan sakramen memberikan rahmat, keselamatan dan persekutuan dengan Allah, dan memungkinkan tanggapan seluruh pribadi dalam ibadah, misi, dan pelayanan. Perlunya diskusi lebih lanjut berkaitan dengan definisi sakramen, doa kepada orang-orang kudus, dan orang yang telah meninggal. Tahun 1963 diadakan pertemuan yang melibatkan 3 kelompok berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Asia Timur menyoroti hubungan ibadah dengan misi dan lokasi budaya. Kelompok Amerika Utara membahas dasar-dasar ibadah dan kerigmatik, serta masalah ibadah dalam kehidupan kontemporer. Kelompok Eropa mengambil pendekatan alkitabiah, historis dan teologis, dan mempertimbangkan hubungan penyembahan dengan penciptaan, penebusan, dan ciptaan baru. Selanjutnya dikaji tentang sifat ibadah, misalnya tentang tujuan berkhotbah, dimensi eskatologis ibadah, dan kristologi sebagai dasar dan pusat ibadat. Pada tahun 1968 di Uppsala, Dewan Gereja-Gereja Dunia mengangkat tema tentang kultus dan penyembahan di zaman sekuler. Pada tahun 1982, konferensi menghasilkan sebuah dokumen bersama yang bernama Baptisan, Ekaristi, dan Pelayanan. Konferensi Gereja-Gereja Dunia di Canberra tahun 1991 mengeluarkan pernyataan The Unity of the Church as Koinonia, Gifts and Calling, memanggil gereja-gereja ke sebuah persekutuan yang diungkapkan dalam kehidupan sakramental melalui baptisan dan dirayakan dalam persekutuan Ekaristi. Ibadah dapat mengekspresikan persekutuan yang ada serta berusaha mempertahankan perjalanan menuju persekutuan yang lebih utuh.
Konferensi Nairobi melihat hubungan antara ibadah dan budaya sebagai kontekstualisasi dalam persekutuan hidup bersama. Juga ditetapkan waktu yang seragam untuk merayakan Paskah sebagai perhatian teologi ekumenis. Dialog dan konsultasi juga berkaitan dengan pengakuan penerimaan baptisan antar gereja. Juga persekutuan gereja-gereja dunia mengingatkan akan implikasi ekumenis, yakni pengakuan akan sakramen baptis. Berbagi liturgi ekumenis dalam nyanyian rohani, mazmur, dan lagu-lagu rohani. Himne dan nyanyian liturgi perlu untuk menghindari nuansa teologis yang bersifat partikular. Pada tahun 1935 oleh Dewan Gereja-Gereja Kristus di Amerika mempertimbangkan untuk memperkenalkan tahun liturgi kepada denominasi-denominasi yang tidak mengenal kalender liturgi. Dialog ekumenis juga menerbitkan beberapa teks dalam teks bahasa Inggris berkaitan dengan ibadat perkawinan Kristiani yang digunakan dalam perkawinan campur dan perayaan baptisan. Konstitusi liturgi suci menyerukan agar kitab suci diperkenalkan sehingga umat beriman dapat menimba kekayaan sabda Allah. Himne dan lagu-lagu, teks liturgi, dan juga leksionarium memberi kemungkinan bagi ibadat ekumenis. Ibadat menjadi pusat kehidupan Kristiani dan doa menjadi inti persatuan Kristiani. Partisipasi umat dalam liturgi harus dilakukan bersama dengan hati-hati, penuh perhatian dan penuh hormat. Sambil menantikan saat perpecahan berhenti dan dengan satu suara mereka memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.